wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di masjid ini dalam kondisi terbaik, yaitu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat, dan kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini saya kok berpikir bagus dilanjutkan aja ini hadis arba'in, di mana kita masuk di bab yang ke-24 yang kebetulan hadisnya menurut saya sangat indah, sangat bagus. Makanya sama Imam An-Nawawi dimasukkan dalam kitab beliau, dan tentu akan menjadi penguat iman kita insya Allah, dan kemudian menunjukkan lebih tepat lagi siapa kita, siapa Allah. Karena sebagian kita kadang nggak paham kita itu siapa dan seperti apa, sehingga akhirnya ketika berusaha, ketika bekerja itu mati-matian sedemikian rupa, seolah-olah apa yang didapatkan itu benar-benar hasil usahanya. Langsung saja An Abi Dzarin Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari Nabi SAW, dari Nabi SAW, fima yarwihi an Rabbihi, sebagaimana diriwayatkan dari Rabbnya. Jadi Nabi punya hadis diriwayatkan oleh para sahabatnya, dan ternyata Nabi meriwayatkan ucapan dari Allah. Ucapan dari Allah berarti firman. Maka firman Allah yang disampaikan oleh Nabi di luar Quran itu namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu hakikatnya adalah perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dalam firman Allah ini Allah memanggil panjenengan semua dengan sebutan yang indah, ya ibadi, wahai hambaku. Allah mengatakan yang pertama, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku. Artinya ini panggilan buat orang-orang yang mau dipanggil menjadi hamba Allah. Sehingga kalau panjenengan mengaku sebagai hamba Allah, harusnya panjenengan menyimak dan kemudian mengamalkan apa yang Allah sampaikan. Ini haram tudul ma'al nafsi. Aku haramkan kedoliman atas diriku. Jadi Allah pastikan kalau Allah itu dalam melakukan atau membuat sesuatu tidak pernah berbuat dolim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan untuk antara kalian itu haram juga. Sehingga kalau Allah itu mengharamkan dirinya untuk berbuat dolim, maka Allah juga haramkan kepada kita perbuatan dolim. Kemudian Allah berpesan, fala tadzalam, dan jangan saling mendolimi. Ini tadi malam baru saya bahas di Masjid Al-Ikhlas, dari habis maghrib sampai jam 8. Itu aja belum selesai. Artinya macam-macam kedoliman apa banyak. Yang inti dari kedoliman adalah wad'u syai' fi ghairi makani, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya ketika kita kemudian menyatakan diri sebagai kepala keluarga, tapi kok kemudian tidak bertanggung jawab pada mereka yang ada di bawah tanggungan kita, maka itu dolim. Kemudian kita sebagai pemimpin masyarakat, apakah RT, RW, lurah dan seterusnya, tapi kemudian kita dapati masyarakat kita kelaparan dan kita diam aja, maka kita dolim. Artinya makin banyak, makin besar amanah yang kita pegang, potensi kedolimannya makin besar. Sehingga orang-orang yang kemudian mengerti tentang hal ini harusnya makin berhati-hati. Kiai yang ngapunten putrane 1 atau 2, tentu tanggung jawabnya enggak lebih banyak daripada yang putranya 6 atau 7. Termasuk yang ngapunten istrinya 1, tanggung jawabnya enggak lebih banyak daripada yang istrinya 2. Sehingga yang harus dipahami adalah enggak selalu ngomongin soal seneng gitu. Yang harus dipikir juga soal tanggung jawab. Kadang kiai jalan nek pengen kawin neh pokoke gitu.
pokoknya ndang arek ayo kudu gitu. Padahal sebenarnya tanggung jawabnya itu yang besar gitu. Nah mulai nek andi-andi orang-orang ramai lu gawe melu ngomong gitu. Rapi rondo mesti nggawa buntut gitu kan. Nah, otomatis ya harus tanggung jawab juga gitu. Nah ngomongnya tanggung jawabnya pihak laki-laki, yaitu kalau pihak laki-laki ini paham. Kalau pihak laki-laki ini nggak paham gimana? Artinya pihak mantan suaminya ini loh. Kalau seorang janda punya anak itu sebenarnya tanggung jawabnya bapaknya atau keluarga dari bapaknya. Tapi di kita umumnya kan nggak paham, sehingga ketika seorang janda bawa anak ya diurus janda itu, bahkan jangankan kok keluarga bapaknya, sosok bapaknya orang gagas. Makanya di sini dikatakan fala tadzalam, jangan saling mendolimi. Bapak nggak boleh mendolimi anaknya, anak nggak boleh mendolimi bapaknya, masyarakat nggak boleh mendolimi pemimpinnya, pemimpin nggak boleh mendolimi masyarakatnya, dan seterusnya. Maka sampai seorang imam sholat pun itu nggak boleh mendolimi jamaahnya. Jadi dikisahkan Mu'ad bin Jabal itu disenangi sama warga kampungnya karena bacaannya bagus, bacaannya banyak gitu kan. Maka warga kampungnya itu selalu pengen diimami sama Mu'ad gitu. Kemudian yang terjadi Mu'ad selalu pengen sholat bersama Nabi gitu. Sedangkan Masjid Nabawi sama kampungnya Mu'ad rodok jauh gitu. Nah makanya yang terjadi warga kampungnya pilih ngenteni Mu'ad. Jadi nggak mau ngangkat imam selain Mu'ad, terus Mu'ad lah imam karena imamnya suaranya bagus dan seterusnya. Ya Mu'ad karena udah didapuk gitu ya wes tenono aku gitu. Nah Mu'ad bermakmum dengan Nabi SAW, begitu udah selesai pulang gitu. Dan tentu lo tawar mawon mas, nah enten mau banyu putih ya, yang ngerora banyu hutan, misra hutan soalnya. Nah maka Mu'ad ini karena rumangsa jenom dan apalane banyak gitu kan. Nah maka yang terjadi dia yang ngegas, bacaannya panjang-panjang gitu kan, bacaannya panjang-panjang. Kemudian ada warga kampungnya yang protesnya langsung ke Nabi SAW, sampaikan ya Rasul Mu'ad tuh gini. Sampai akhirnya saya sendiri moh jamaah sama Mu'ad. Maka yang terjadi Nabi SAW kemudian menegur Mu'ad, afatanu ya Mu'ad, aturun bersikap. Apakah kamu mau jadi sumber fitnah wahai Mu'ad? Jadi imam sholat aja bisa mendolimi makmumnya. Pramila dalam sholat jamaah imam niku kan madhep makmum riyen didelok. Niki jamaah rambutnya pun kegogrokan kembang jambu kabeh sak jenggot-jenggote. Nah, ya maksudnya niku tuwek. Nek langsung tuwek ngono ketok kok piye? Cek enom jenengan. Lah rawani rabi ya ngono. Oh, ngoten. Enek meneh. Tapi nek lagu-lagu niku nenek giginya tinggal 2 niku mbah-mbah ya. Lagu cilik-cilik niku lho. Ngoten nggih. Jadi ketika dalam konteks pemimpin agama menenten yang mendolimi umatnya, apalagi pemimpin yang bukan agama. Apalagi ya saat ini semua pakai kepentingan. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor pinten nggih 1809 kalau nggak salah. Itu Nabi mengisahkan menyebutkan tentang Dajjal. Dajjal kuwi engko metu. Nek metu kuwi engko nggawa banyu karo geni. Ya. Banyu sing dicekel Dajjal kuwi hakikate geni sing dicekel Dajjal hakikate banyu. Nek kowe nganti ketemu, pilihan genine aja milih banyune. Jadi ada geni, ada banyu yang dilihat oleh mata orang, ning asline sing banyu niku geni, sing geni niku banyu. Saniki enten mboten, dadi geni ning banyu. Jadi ketoke apik penak ning jane niku mawa neraka. Tapi enten mulih sing ketoke iki rekoso ning jane niku surga. Iki musim-musim ngeten iki lho, enten mboten? Napa, Pak? Napa, Guru? Serangan fajar niku lho. Niku nek wong delok wah duit iki ngoten to. Nah, tapi nek begitu jenengan cikuk, jenengan nggih blonjo, kayane ya dadi panganan gitu kan. Tapi nggih mboten barokah, malah dadi penyakit. Parah meneh wonten akhirat dadi neraka gitu. Maka Nabi sudah mengingatkan, fala tadzalam niku nggih dolim gitu. Karena ketika dia kemudian dalam proses pilihan dia mengeluarkan itu, engko nek dadi mesti njaluk kompensasi.
Ra mungkin ora gitu. Pasti ada kepentingan yang diperjuangkan. Kepentingan apa ya? Finansial. Makanya sampai ilmu hukum itu sampai enten istilah politik hukum. Bagaimana berpolitik di atas hukum, atau bagaimana hukum didesain dengan skema politik dan sak piturute penjelasannya. Malah para menulis saat ini enten politik hukum ekonomi. Jadi politik hukum yang dibingkai dengan ilmu ekonomi. Jadi banyak ya, artinya kalau kita mau melihat atau menyimak perkembangan ilmu-ilmu kekinian, ilmu sosial itu benar-benar kayak ingin mengakomodir semua kegiatan sosial masyarakat. Ya kalau konteksnya bagus-bagus, tapi kalau konteksnya negatif ya jelek jadinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku nggih yang pertama. Jeleng-jeleng masih gitu, satu. Yang kedua, nanti saya tanya, udah berapa ya? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi kullukum dhalun. Wahai hambaku, kowe kabeh wong sesat. Iki sing ngomong Allah sanes kula. Kullukum dhalun illa man hadaitu, kecuali sing tak kei petunjuk. Fastahduni ahdikum. Makane njaluk petunjuk ning aku, kowe tak kei petunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya ketika panjenengan hari ini sudah merasa di atas hidayah, hidayah niku harus dijogo, carane jogo mangjaluk gitu. Sematan ugi ketika panjenengan rumangsa rantidit, niku nek jenengan jumeneng mawon, ya karo Gusti Allah ya ora dikei idit. Makane nek jenengan pengen dikei idit, ya jenengan mangjaluk, mengenten hadis. Cuman yang mau saya sampaikan terkait hidayah ngoten. Sehingga ketika panjenengan sholat sedinten 17 rakaat, niku setiap rakaat selalu enten Al-Fatihah. Dan niku selalu terucap atau disampaikan ihdinas siratal mustaqim. Niku menghayati nek niku nyuwun jenengan atas hidayah. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah niku dijaluk mboten dinteni. Mungkin bab rezeki nggih sami. Wong lanang niku nek sudah ditulang punggung, itu sudah menjadi kewajibannya untuk bekerja. Bukan kemudian wiritan tok terus pengen supaya duitnya ceblok ke langit, mboten. Jadi ada sebab meminta gitu. Makanya di sini yang pertama terkait hidayah, karena ini yang paling penting. Makanya selalu seorang ustaz, seorang pengajar agama khususnya itu di atas di dalam membuka majelisnya selalu mengajak kita untuk bersyukur atas nikmat hidayah. Dan nikmat hidayah harus dipertahankan. Jadi paling boten 17 kali dengan ngendikan ihdinas siratal mustaqim. Syukur-syukur ditambahi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taati. Napa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah ampun mang simpangke hati kula setelah jenengan paringi petunjuk. Lan sak piturute jenengan tinggal mados donga-donga minta hidayah napa mawon. Nggih. Sehingga orang-orang yang paham benar hadis ini, dia enggak akan membiarkan hidayah itu lepas dengan cara selalu minta. Selalu minta. Kula niku ke TPA mbiyen, ke TPA lho Pak. Niku diajari Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukilah yang benar sebagai sebuah kebenaran dan mudahkan untuk mengikuti, dan tunjukilah yang batil sebagai kebatilan dan mudahkan untuk menjauhi. Niku berusaha tak waca terus ke TPA mbiyen nanti saat ini. Dan ya saya merasa apa yang saya pegang hari ini dari sisi agama itu bukan yang aneh-aneh gitu. Artinya saya nggak kemudian jadi tokoh LDI, bukan jadi tokoh teroris niku mboten. Sehingga di antara hidayah itu ternyata jenengan juga harus minta lagi yang lebih dalam lagi, yaitu jenengan berada di atas kebenaran. Jadi murah mung Islam tok ngoten lho. Enten wong Islam kowe salat ora. Lah kok ngono? Lah sepenting kan Islam, kok bareng mlebu surga lah. Surgane sapa sing dileboni ra salat gitu. Nah, maka Islam itu pembuka, salat itu isinya. Ibarat dengan wis buka omah ning rumah ra apa-apa lah, ajeng opo gitu. Omah dhewean itu kan suwung gitu. Maka yang terbaik ya begitu masuk, oh enten kursi, enten meja, syukur-syukur enten istri, enten putra kan ngoten. Maka itu baru kemudian menjadi rumah tangga gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah berapa masjid? 2. Berarti ini yang ketiga. Yang ketiga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi yang ketiga, ya ibadi. Nah, niki pun kula singgung sithik, wahai hambaku, kullukum ja'iun. Kowe kabeh iki asline wong luwe. Lapar kalian.
illa man at'amtuhu, kecuali sing tak kei pangan. Fastat imuni at'imkum, jaluk mangan aku kowe tak kei mangan gitu. Jadi Allah langsung jelas detail mengatakan kalau kita itu rezekinya yang memberikan itu Allah. Bahkan dengan bahasa mangan. Artinya kalau kita kemudian tidak menisbatkan rezeki kita kepada Allah, maka itu salah. Termasuk ketika panjenengan enggak meminta kepada Allah, niku nggih salah. Lah njaluk piye Mas aku yo apa jenenge benulan wis napa pensiunan. Banyak sebab Pak. Banyak sebab. Sak menika niku jenenge anggaran negara niku ngerti-ngerti entek nggih enten. Sehingga gaji pensiunan tas itu cair nggih enten. Artinya jangan sampai kemudian kita berpikir bahwasanya wis pokoke aku anggar wis pensiunan atau pegawai negeri wis aman, mboten. Dalam semua lini kita tetap harus menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki mboten hadis mung dienggo wong swasta ngoten mboten, semua. Apakah itu pegawai negeri, TNI, Polri sama. Dan ketika dibahasakan fastat imuni, kita minta kepada Allah, maka Allah itu nggak akan ngasih kecuali yang halal, nggak mungkin Allah ngasih yang haram. Sehingga orang-orang yang mau meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan wasilah jalan yang halal. Kemudian dijudohke jalan yang haram ini akan dilewati. Tapi sebaliknya kalau kemudian nggak pernah minta, akhirnya nopo-nopo sing ketok duit, ketok moto ditabrak, disikat, digomulih, rumangsane niku rezeki. Padahal wow di depan saya bilang, dajal niku nggawa banyu, nggawa geni, sing ketoke banyu asline geni, sing geni kuwi jane banyu gitu kan. Makanya orang yang beriman itu nggak asal kemudian menganggap yang namanya duit niku rezeki. Dia harus kemudian mengecek iki sumbernya kok ngendi, halal apa haram. Nek haram tak mau, nek halal alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke Intan Mas Sigit 4, ya ibadi wahai hambaku, kulukum arin, kowe kabeh sakjane wong udoh, illa man kasaituhu, kecuali sing tak kei klambi. Enten sing pedal sarungan ngoten nek biyen pas lahir. Jenengan pas lahir kangge katokno. Betul enggak? Enggak ada di antara kita yang lain pakai sesuatu, bahkan satu helai benang pun enggak ada. Ini menunjukkan kita ini orang-orang yang benar-benar telanjang aslinya. Tapi kemudian Allah yang menutupi aurat kita. Makanya Allah kemudian mengatakan dalam hadis ini fastaksuni aksukum. Lalu klambi aku, kowe tak klambeni. Ini menunjukkan apa yang kita pakai hari ini, apakah berupa baju yang kita pakai, ataukah kemudian baju dalam arti pangkat, jabatan dan seterusnya. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin itu datang dengan sendirinya, dan semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masuk dalam bab keimanan pada takdirnya. Itu orang yang beriman itu benar-benar harus ngerti, tahu diri. Nek semua yang kita punya, kita miliki, kita dapatkan itu asalnya dari Allah. Soal kemudian wasilahnya kita kerja, wasilahnya ditukokke putrane, wasilahnya kemudian diberi tetangganya misal, maka itu wasilah. Hakikatnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat dulu bahkan ketika sendalnya jebat sekalipun, mereka mintanya itu bukan ke manusia, minta pada Allah. Kok bar njaluk kemudian kancane ngekei, ya itu maka itu menjadi wasilah. Sehingga Allah pastikan hal itu dalam firman-Nya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sing jenenge makhluk ning dhuwur bumi, apa kuwi jenenge manungsa, apa kuwi jenenge kewan, jin, kemudian bakteri, amuba, tanduran, kabeh rezekine aku sing nata. Jadi enggak ada kemudian satu makhluk pun yang terluput di muka bumi ini kecuali Allah yang mengatur segala macam nikmat yang mereka punya, mobil khusus kita, terus pasti itu Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku terkait rezeki. Nah, sekarang terkait kelakuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang ke 5, ya ibadi wahai hambaku, innakum tukhtiuna billaili wan nahar. Kelakuanmu dina-dina awan bengi nambahi dosamu. Tukhtiun, kalian tuh berbuat salah terus siang malam. Lah nopo salahku? Lah monggo mang introspeksi. Sing kertas kita sendiri. Dan niku enggak usah diceritak-ceritake. Mungkin enten miyai sing delu nonton film ra cetha nggih enten. Kok malah nglakoni sing ra cetha nggih enten. Atau ngombe banyu ra cetha nggih enten, atau mangan barang ra cetha nggih enten. Sing ngerti panjenengan piyambak kali Gusti Allah. Enggak usah diceritake. Nah,
Maka Allah mengatakan kowe kabeh kuwi dina-dina awan bengi nglakoni dosa, nglakoni salah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Lah eling nek aku kuwi iso ngampuni dosamu kabeh tak ampuni. Ning syaratnya napa? Fastaghfiruni aghfir lakum. Jaluk ngapura lagi tak ngapura. Nah ngomongnya Gusti Allah ki Maha tahu, Maha mendengar, Maha melihat. Maha tahu isi hati orang. Harusnya kan pun ngertos nek kula dosane kathah kudune kan diampuni tanpa dadak nembung gitu kan. Lah, maka Allah sudah mengatakan enek ampunan ning syarate njaluk kan ngoten. Enek panganan syarate njaluk enek klambi syarate njaluk kan ngoten wau. Maka kalau kita enggak njaluk, enggak minta terus ra dikeki niku mboten salahe Gusti Allah, salahe awake dhewe gitu. Wah, aku ora sugih kaya tanggaku lho. Nah, coba diintrospeksi. Jenengan pun donga napa dereng? Oh, wis Mas, wis donga. Nah, coba diintrospeksi melih. Pas donga niku jenengan kalih mlayu napa kalih lingguh? Lingguh kuning masjid. Oke. Sik coba diintrospeksi melih. Niku pakaiane sing dienggo pas salat niku lambene sinten? Oh, iki kok gombale kon tanggoku pas ning pemehan tak jipuk. Nah, jadi doa pun punya syarat. Bahwasanya ketika orang berdoa dia nggak boleh yang berdoa niku makan makanan haram, minum minuman haram, pakaian haram, wabal basuhu haramun, pakaiannya haram, waghudhiya bil harami, dan kerjaannya haram, nggak boleh. Fa anna istajabulah, mana mungkin orang berdoa ini kemudian dikabulkan kalau kemudian dia dilingkupi isi tubuhnya dengan hal-hal yang haram. Makanya tadi di depan kalau ngomong soal serangan fajar itu penting. Jenengan nomor 1.000 bar niku 5 tahun jenengan donga atau kabul terus nyalahke Gusti Allah, ampun, nyalahke awake dhewe, jenengan sing marai ra kabul dongane lho. Nah, maka harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika memang Allah itu Maha Pengampun, Allah juga Maha melihat, Allah juga Maha tahu, Allah juga Maha mendengar, bahkan mengerti isi hati kita, maka Allah tetap mempersyaratkan harus dilisankan. Jangan kemudian menjadi orang-orang yang sombong, yang tidak mau melisankan, meminta dengan hanya sekedar mengucapkan astagfirullah dan seterusnya, meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian enggak kita kerjakan itu. Kemudian pada poin yang ke pinten Mas? 6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tentang perbuatan kita lagi, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni, wahai hambaku, kowe ora iso gawe bahaya sing marai bahaya aku, kata Allah. Apapun kehebatanmu enggak akan membahayakan saya, kata Allah. Ora bakal membayani aku. Wis kowe iso mabur, iso ngilang, iso nembak, wis ora kanggo gitu. Semua itu. Kemudian Allah katakan lagi, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kowe yo iso gawe macam-macam, gawe roti, gawe panganan, gawe omah, gawe gedung, ning kabeh ora enek manfaat aku. Artinya manusia sehebat apapun kelakuannya, sikapnya, sifatnya, perbuatannya, itu enggak akan bisa mengganggu Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Enggak akan bisa membahayakan Allah sedikit pun, dan enggak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun. Dan panjenengan cermati dengan baik ketika jenengan kurban niku oleh. Jenengan niku kan beleh kurban, napa wedhus, napa sapi kan ngoten. Dan jenengan melakukan itu di atas keimanan. Nanti jenengan ningali daging wedhus mabur ning langit ngoten. Ngoten to. Itu menunjukkan bahwasanya Allah enggak butuh dengan dagingnya itu. Yang Allah butuh itu keimanan, ketakwaan panjenengan menjalankan perintah itu. Sehingga akhirnya daging ini kembali kepada kita dan tetangga kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin. Termasuk ketika ngomongkan konteks kedoliman tadi di depan tadi, Allah haramkan kedoliman buat kita dan melarang kita berbuat dolim, karena kedoliman kita itu sak parah-parahnya kita itu nggak akan berefek sama Allah, justru akan balik kepada manusia. Makanya orang-orang yang saling mendolimi biasanya saling menyakiti. Ya kadang ya mau guneman gitu kan, sok-sok kemudian nandes tenati, parah malah mungkin dilampiaskan, dan terlalu banyak sampai yang baru ini kan anak buah polisi nembak bosnya polisi. Dan itu nggak nanti terjadi, dan terus akan terjadi ketika manusia nggak menghayati ini gitu. Maka pentingnya majelis ilmu untuk mengembalikan lagi pengertian kita sebagai seorang hamba, dan harus gimana ketika Allah menyapa dengan kalimat ya ibadi ini, agar kemudian kita hidup niku enak, hayem, tentrem, mboten aneh-aneh. Makanya dalam konteks ini Allah pastikan kowe sapa wae
kowe sehebat apapun gak ngefek karo aku, gak akan bisa membuat bahaya ke aku kata Allah, juga gak akan bisa memberikan manfaat ke aku sedikit pun orang, sidik pun gak ngefek, secuil we orang. Lah kok aku nek wong hebat kok aku ngefek, lah berarti jenengan menungso kan gitu. Makanya ketika kita membuka Al-Quran, Allah tegaskan yang namanya Isa Al-Masih yang hari ini disembah oleh orang-orang Nasoro. Allah mengatakan kana yakulani to'am, dia dan ibunya makan makanan. Sing jenenge makan makanan berarti panganan ini ku enten sing masak. Pomo niku buah-buahan mesti enten sing nandur. Pomo wis ditandur wis tukul mesti enek sing gopek, enek sing ngeterke. Nah, bentuk ketergantungan ini menunjukkan dia itu manusia, bukan Tuhan. Sedangkan Allah mengatakan nek aku iki Tuhanmu, Rabbmu, maka apapun yang mbok lakoni, apakah elek apakah apik, ora bakal ngefek karo aku. Mbok kowe didesak pirang-pirang aku ya ora pengin. Mbok kowe kelakuanmu kaya ngopo ora karo-karuan aku ya ora karo gitu. Saya enggak akan pernah kekurangan apapun dari kemuliaan mungkin tentu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kepinten Mas 7 Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ini perkataan yang sangat tegas lagi menegaskan tadi yang saya sampaikan. Lau anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin wahidin qalbin rajulin wahidin minkum. Bahkan sekiranya kalian wahai manusia yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, kalian modelnya sama, berkumpul di atas satu hati orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa di muka bumi ini sinten? Sinten? Nabi Muhammad. Umpama kowe kabeh kuwi atimu kaya atine Nabi Muhammad, akhlakmu kaya akhlake Nabi Muhammad, imanmu kaya imane Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala ten mriki, mazada dzalika fi mulki syai'a. Kuwi ora nambahi kekuasaanku sedikit pun. Gak ngefek. Nek kowe kabeh dadi wong apik, wong alim, wong sholih, salat tertib, bahkan khusyuk kabeh, semua itu enggak menambah kemuliaanku sedikit pun. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sudah mulia dari asalnya, enggak terpengaruh dengan hambanya sedikit pun. Dan Allah kemudian juga mengatakan, wa ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afqari qalbin rajulin wahidin. Bahkan kalau kamu yang pertama, manusia pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, kan kayak biangan nih miliaran uang, bahkan mungkin nggak tahu pasnya berapa. Kemudian kamu semua sepakat untuk memiliki hati yang paling terkutuk di antara manusia. Sinten. Ragu. Fir'aun, kan dia ketika disuruh beriman kan, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Umpami naudzubillah, kowe kabeh kelakuanmu kaya Fir'aun gitu kan. Maka Allah mengatakan apa di sini? Yaitu saya boleh iyo. Mana qasadzalika min mulki saya. Kekuasaanku enggak akan berkurang sedikit pun karena kelakuanmu yang jelek. Ini menunjukkan bahwasanya bagus dan tidaknya kita enggak ngaruh sama Allah. Sehingga yang butuh untuk memperbagus diri itu ya kita, bukan Allah. Ngoten nggih. Jadi jangan sampai jenengan ngapunten galuk rezeki terus ngomongnya ngenten, ya Allah, mang paringi kula rezeki. Nek mboten jenengan paringi kula sesuk ra salat. Ora ngaruh, Pak. Ora ngaruh. Artinya apapun yang kita lakukan enggak ngaruh sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mau dan tidak perlu untuk diancam-ancam seperti itu. Artinya kalau panjenengan nyuwun mawon los. Ketika panjenengan kemudian berharap mawon los, istighfar mawon, mboten usah dadak dikai koma bareng-bareng. Ya Allah, jenengan nek mboten mudahke kula dadi bupati, sesuk kula wis wegah meneh kurban tahun ngarep lho. Lah wis ra ngaruh, kurban apa ora ngaruh gitu. Enggak penting gitu kan. Sopo kowe gitu kan. Makanya ada sebagian orang itu mengatakan gini, manfaat orang itu akan terlihat setelah meninggal. Begitu meninggal, sesuk masyarakat wis lali. Maka itu menunjukkan semakin kurangnya manfaat. Makanya kayak kitab-kitab seperti ini, beliau sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, mungkin ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, kitabnya masih kita baca, berarti manfaatnya banyak. Sehingga panjenengan yang ngapunten hari ini sudah kepala 6, kepala 7 gitu kan, maka coba direnungkan lagi, kira-kira kalau aku mati tinggalan apa? Tinggalan terbaik adalah anak yang soleh memang pasti gitu kan.
Tapi kalau kemudian ngapunten itu juga kadang ya sosok luput barang, maka jangan menyerah di situ. Pertama doakan, kemudian yang kedua cari mekanisme yang lain. Oh, apa aku wis nandur masjid atau masjidnya didesain supaya kemudian kegiatannya rapi. Jadi umami nggih, ngaosan niki sing wiwiti Pak Guru gitu kan, misal gitu kan. Maka Pak Guru begitu sesuk pun mboten enten, wong iki pengaosan terus, panen pahala terus buyang-buyu kan kuburan gitu. Nah, maka hal-hal seperti ini yang jenengan harus pikirkan. Jadi enggak usah kemudian pikirannya iki bar pikirnya tang mangu sesuk penting dengan dineh gitu kan. Nanti akhirnya enten piyai niku wis ra iso mlaku dadak munggah ngedukke kursi roda. Nah, hal-hal seperti ini pun mboten wayahe. Kalau memang mau seperti itu munggah ngedukke kursi roda, niku dienggo pengajian. Tinggu haji umroh silakan. Tapi kalau kemudian mung sekedar piknik dengan mungkin nek mlebu surga, walah wis gone luwih indah nek mung timbang Tawangmangu kalih selo luwih indah niku. Tenan tit wis. Bahkan kaline luwih bening, bahkan saking beninge iso diombe gitu. Jenengan nek Tawangmangu ketoke banyune bening, jenengan ajeng nggih raup ngenten-ngenten ngenten gedang goreng keli pripun. Sok-sok ngenten wong wedhuk keblet mriku kok. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku terkait dengan kekuasaan Allah ya, enggak ngaruh sama semua perbuatan manusia. Kemudian Allah mengatakan lagi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin." Kalau kowe kabeh menungso sak jin-jine ket sing pertama nganti tekan terakhir, ngadeg kabeh ning lapangan sing siji ning papan panggonan siji, wektune padha kabeh. Terus mriki dikatakan fasa aluni njaluk ning aku kabeh. Iki contone kados ten padang mahsyar nika. Nek padang mahsyar kan sing mriku sing njaluk kan namung piyai-piyai yang minggah kaji to. Jenengan sing mboten minggah kaji lak mboten. Tapi Allah niki pastikan nek nganti kabeh ngadeg di waktu yang sama di tempat yang sama njaluk kabeh fa toitu kulla insanin mas'alatahu. Sing njaluk kuwi takeki kabeh. Kabeh ora mung si fulan atau si alan, enggak kabeh takei. Gek njaluk apa wae takei. Dadi enggak kemudian iki sing njaluk nilaine 1 juta kurang sing takei sing luwih ora mboten, kabeh njaluk apa wae takei. Maka kata Allah, "Mana qasadzalika mimma indi illa kama yang kusul mihyat idza udhilal bahra." Maka sing tak duweni kuwi ora kelong sithik pun. Artinya kalau manusia dari yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai terakhir jaluk di tempat yang sama, penjalukane dikeki kabeh, dikabulke kabeh, maka sing tak duweni ora kelong sedikit pun. Kalaupun harus kelong, niku mung kaya kata Allah, illa kama yang kusu al mihyatu idza udhilal bahra. Kuwi mung kaya dom sing mbok celupke ning segara mbok dudut. Banyu sing ketut kuwi lho kelongane. Jadi Allah mau memastikan kalau Allah itu maha segala-galanya dan gak butuh kita, dan kita yang butuh Allah. Bahkan kalau kita itu minta semuanya bareng-bareng, maka Allah pastikan kelong nek umpama kelong yo mung kaya ngono kuwi. Kan gak ngefek nek jenengan ten segara nika nek ajeng prakteke niki jenengan ten segara nggawa dom dicemplungke didudut. Pun niku ten jenengan delok segarane ra kelong blas gitu. Itu Allah memberikan pengibaratan tentang kuasanya yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga panjenengan enggak usah kemudian mikir nek misal jenengan donga, wah sebelahku ketoke dongane luwih kenceng, aja-aja kok dikabulke ngono aku ra kei ra kumanan. Mboten enten rumus mboten niku. Ramulan jenengan ajeng donga wae. Jenengan nyuwun wae. Nyuwune jenengan akeh sak akeh-akeh. Dan orang yang terbaik itu adalah orang yang setiap hari meminta sama Allah. Kenapa? Karena permintaan seorang muslim yang makan makanan halal, minum minuman halal, pakai pakaian halal, kemudian bekerja pekerjaan yang halal, itu pasti dikabulkan. Tapi dengan 3 metode atau 3 cara. 1, diberikan sesuai yang diminta. Dalam diet Allah kayak diet. Niku yang pertama. Atau kemudian yang kedua, Allah akan ganti yang lain. Lalu edit tiba-tiba nek wong ngeteri ora duit, tapi mungkin mas batangan itu padha wae alhamdulillah. Atau kemudian yang ketiga ditunda nanti di akhirat. Nah niki sering niki piyai-piyai niku karepe nek sedekah
ayate ngomongnya balik kene ping 700 kok dibalikke ping 10 tok. Dadi infak sak yuta balik 10 yuta. Ora trimo karepe njaluke balike 700 yuta. Kula kandhani Bu, nek pengen balik kabeh niku rumuse wong kafir. Dan memang Allah berjanji tentang itu, nek wong kafir niku ngetokke kebaikan, Allah bales semua ning donya nganti entek. Sehingga nanti ning akhirat wa malahu min khalaq daerah duwe hak sedikit pun tentang akhirat. Pramila panjenengan nek misal infak sak yuta kok Allah balekke rezeki niku 10 yuta atau yang setara dengan niku, maka yang harus jenengan pahami berarti sing 690 kali lipat kuwi disimpen nggo aku ning akhirat. Ampun dijaluk ning donya. Mungkin nek jenengan jaluk tenan ning donya dikekke, mungkin ning akhirat jenengan mboten duweni napa-napa. Kan eman-eman. Makanya ampun percaya nek enten ustaz tawa-tawa infako semene engko balik semene, mobilmu kekno aku engko balik ping 10 ngapusi niku. Karena nanti akhirnya ada sebagian orang sing ngetutke ustaz niku, dia tidak mendapatkan janji Allah itu. Dan kemudian dia bukan nyalahke ustaz, nyalahke Gusti Allah. Aku wis infak mobilku tak keke. Bukane mobilku nambah jadi 10 malah aku diparani tukang kredit nagih utang piye lho. Dadi mobilnya kreditan gitu kan. Ini ki berarti yo terus piye no ora bener no berarti fatwamu gitu kan. Nah, ustaz yo ngomong sabar Pak, sabar gitu. Marah meleh enten piyai niku marani Dimas Kanjeng pengen gandake ora mung duit lemah gitu. Oh sertifikat dikeke ngomong iku lemahe sawahe ben dadi loro gitu. Ah niku nek dilogika ora masuk akal. Nek nganti tenan lemah niku iso diulur, kados sing dikarepe ngoten niku, dadi loro sepatok dadi rong patok dadi petang patok gitu kan. Ha kuwi bumine nambah ombo banget lho gitu kan. Nah, ngerti-ngerti jenengan kali tanggane jarake iso keletan sak omah meneh gitu kan. Enggak mungkin niku gitu kan. Nggih, dadi wis ora masuk akal. Makane ketika orang-orang sing kedonyan niku nek diapusi ngoten niku langsung kruyuk-kruyuk. Termasuk sing sering ngapunten kapusan-kapusan niku enten koperasi mak petungul gitu kan. Ayo invest mriki, mungkin invest secaci 1 juta, mungkin ben wulan balik 100 gitu kan. Wah, lumayan nih. So nempur beras kelangan 1 juta ning engko selama setahun balik 1 juta 200 ning pokoke yo jek enek. Tenan mlebu mriku 1 juta. Rumangsa dite akeh 10 juta. Enek sing luwih akeh meneh 100 juta. Enek sing tabungan akeh 1 miliar dikeke. Yo bulan pertama, kedua, ketiga netes gitu kan. Bulan keempat seterusnya ya kemlekeren gitu kan. Ora netes dadi ndok bosok gitu. Ilang kabeh. Niku pun lah wis angger pokoke angger nyedaki Idul Fitri mesti enten niku kasus ngoten niku. Makane jenengan yang cerdas niku harusnya ngambil pelajaran. Jangan kemudian napa melu-melu akhirnya kejeblong. Ya waduh iki piye pensiunanku ilang. Enten piye ngoten niku. Ora mau pensiunane sing dilebokke, bahkan omah sing dituku ngangge duit pensiunan niku nggih dilebokke. Bar niku ya dadi kontraktor meneh gitu kan, bendina kontrak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula lanjutke sithik melih. Dadi jenengan nek nyuwun ora usah gagas tanggane nggih. Wah, tanggoku njaluke kenceng biate kok gak aku ra kumanan mboten ya. Allah seneng nek diminta dan apa yang jenengan semua minta Allah akan kasih. Sedikit lagi tutuke. Ya ibadi wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sing tak simpen nggo kowe iki ya mung amalmu. Amale wong liya kuwi ya nggo dheke, ora nggo kowe. Nah, kemudian Allah mengatakan summa wafikum iyyaha. Terus kowe tak bales pinangkane amal kuwi. Faman wajada khairan falyahmadillah. Sapa wonge sing hari-hari ini mendapati hidupnya berbuat baik, ya salat, yo berbuat baik sama tonggo, duwe duit rezeki sithik dibagi disedekahkan. Pokoke dina-dina apik nyenengke wong fal yahmadillah, do bersyukur marang Gusti Allah. Sehingga ini menunjukkan panjenengan apapun yang jenengan lakukan hari ini akan dibalas nanti. Kalau panjenengan hari ini dimudahkan untuk beramal sholih, mang banyak-banyak bersyukur agar la in sakartum la azidanakum, agar ditambahi terus kemudahan dalam beramal sholih. Nah, orang-orang yang diberikan yuwafikhu li amalin sholih qabla mauti akan dimudahkan terus beramal sholih, maka harapannya panjenengan didudut nyawa jenengan pas sedang beramal sholih. Jadi panjenengan yang punya agenda anggar malam mingguan main gaple, main remi, leren pun. Enten agenda tanggal 6 mendem, leren pun. Enten agenda anggar tanggal-tanggal tertentu mancing nanti
lali mulih gitu, leren pun sepuh. Mungkin nek kepleset cemplung kali Bengawan sinten sing ajeng nulungi pisan. Sing kepindho niku nek kemudian ditekoki kuwi husnul khotimah apa suul khotimah, ayo sinten sing wani jawab niku husnul khotimah. Mboten Pak, niku suul khotimah Pak. Makanya yang harus jenengan pahami adalah bagaimana kita kemudian beramal, dan amal itu nanti yang Allah pastikan itu yang disimpan untuk kita, dan kita yang akan memanennya. Ketika panjenengan yang memanennya dan jenengan dimudahkan untuk beramal solih, maka panjenengan adalah orang beruntung, dan karena jenengan orang beruntung maka Allah mengatakan banyak-banyaklah bersyukur. Pramila ustaz-ustaz selalu menyampaikan kita bersyukur kepada Allah karena Allah mudahkan kita untuk ke masjid, kita mudahkan kita untuk majelis ilmu. Kadang piye jaler niku wah agenda tetap, wah, tiap awal bulan munggah gunung itu diunggahi Pak, lautan diseberangi, angkasa diparani gitu kan. Masjid sebelah omah paling abot diparani itu. Wenten piye ngoten niku. Wadan wong waduh mau Solo tekan kene gitu kan. Yang sebelah omah itu gari meloncat paribasane wah angele ra karu-karuan gitu kan. Nggih. Maka niku yang harus jenengan pahami. Kemudian terakhir, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Kok nganti mengko sing mbok entukke kuwi ora amal salehmu sing biyen mbok tandur. Justru amal elek sing biyen mbok lakoni dina-dina ngamal elek, wis genah elek ya ora ditobati, ora leren, ora prei, nganti akhire suul khotimah kuwi mengko sing mbok unduh. Dan nek nganti kowe ngunduh ngono kuwi, jangan menyalahkan siapapun illa nafsah, kecuali awakmu dhewe. Makanya ketika Allah menyatakan kowe aja nyalahke aku, salahno awakmu dhewe, jin setan pun juga mengatakan demikian. Ketika orang itu setelah melewati hisab dan mizan, kok kemudian ditimbang dosane okeh, mereka berusaha menyalahkan setan yang sudah membisiki mereka untuk berbuat jelek. Setan jikok mimbar Pak Bu, kemudian dia berkhutbah, salah satu bunyi khutbahnya, wala talumuni walumu anfusakum. Ojo mbok salahke aku, salahno awakmu dhewe. Wong aku gon bisiki ke lho, tangga sebelah ayu piye nek digarap dibisiki. Akhirnya ada orang yang kemudian memperkosa tetangganya. Begitu tetangganya berontak dibunuh. Begitu kemudian rapengen konangan disemen gitu kan. Enten mulai sing dipecel-pecel gitu. Lan sak piturute naudzubillah, itulah kelakuan manusia karena mengikuti bisikan syaitan dan memperturutkan hawa nafsunya sehingga mereka menyesal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi apa yang kemudian Allah sampaikan dengan bahasa ya ibadi, wahai hambaku, menunjukkan bahwasanya itu panggilan yang sangat indah, panggilan yang sangat mesra, panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita sudah disayang sedemikian rupa, harusnya kita paham kalau kita disayang, maka kita dengarkan apa yang Allah sampaikan, lalu kita amalkan semampu kita. Sama kayak kisah Luqman Al-Hakim ketika memanggil putranya, iku ora mung rene-rene mboten, tapi ya bunaya, wahai anakku. Jadi bunaya niku panggilan yang paling indah dalam bahasa Arab. Jadi nek cara wong Jawa niku rene le cah ganteng ya ngoten. Atau nek cah wedok napa? Rene wo. Nah, maka ketika panjenengan dipanggil ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku, nanti ping pira mau Mas Sigit? Lali. 8. Mereka 10, mereka 8. Nih. Terus pokoknya nganti okeh gitu kan. Nah, maka itu menunjukkan bahwasanya panjenengan itu disayang oleh Gusti Allah. Nah, tinggal bagaimana panjenengan mengucapkan syukur atas rasa sayang Allah itu, yaitu salah satunya dengan cara selain mengucapkan, yaitu mengamalkan apa yang tadi Allah sampaikan, termasuk mengimani semua rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah. Semua dosa datangnya dari kita, maka mintalah ampun dan seterusnya dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam.